Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi. Mudah-mudahan seluruh siswa SMA Negeri 3 Pandeglang khususnya kelas 10 dalam keadaan masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat Bapak Ibu kalian. Selanjutnya, saya sebagai kepala sekolah dalam kegiatan masa pengenalan sekolah akan menyampaikan materi sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah wawasan, wiyata, dan mandala. Ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana wawasan berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata memiliki arti pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga kalau kita gabung, makna kata dari wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang mendukung sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala? Yaitu unsur-unsur Wiyata Mandala diantaranya bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Adanya hubungan yang serasi antara orang tua dan guru. Dan yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Di sini sudah tergambarkan adanya 5 dukungan, ya, 5 dukungan untuk menyatakan bahwa sekolah adalah sebagai Wiyata Mandala. Yang dimaksud warga sekolah adalah tidak hanya kepala sekolah dan guru, tapi juga orang tua siswa. Apa fungsi sekolah? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses pembelajaran, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Dulu, bahwa sekolah adalah sebagai proses pendidikan saja, proses pembelajaran saja. Tapi sekarang sudah menjadi lingkungan pendidikan. Pendidikan itu terdiri dari proses pembelajaran, pengembangan nilai-nilai kehidupan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran untuk membina dan mengembangkan siswanya dalam hal
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan mengembangkan kemampuan berkarya. Keempat tugas sekolah ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Antara satu dan lainnya saling berkaitan. Kalau sekolah hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan terlahir manusia-manusia yang hanya memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi. Sekarang ini banyak orang yang pandai dalam ilmu dan menguasai teknologi, tapi belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Sehingga sekolah berkewajiban untuk mengembangkan kepribadian sesuai dengan manusia sebagai manusia. Manusia yang memiliki Tuhan, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut bersyukur dan patut mengabdi kepada Khaliknya. Manusia hidup sebagai manusia sosial. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Sehingga kita dengan manusia lain, dengan individu lain, memiliki saling ketergantungan. Termasuk lingkungannya. Sehingga sekolah wajib mengembangkan tata cara bagaimana hidup berhubungan antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Manusianya sudah cerdas, memiliki kepribadian yang baik. Hubungan antara manusia dan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan sudah baik. Tapi kemampuan berkarya sangatlah dibutuhkan. Kemampuan berkarya ini untuk bisa hidup di dunia atau bekal di akhirat. Karena berkarya hanya satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan hidup. Pendidikan tinggi, pribadi yang bagus, hubungan dengan sesama manusia dan Tuhan juga bagus. Tanpa memiliki kemampuan untuk berkarya, maka manusia itu akan tertinggal secara kehidupan dunia. Sekolah sebagai masyarakat belajar. Di antaranya bahwa adanya guru dan siswa, kemudian adanya timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan mau bekerja keras. Kemudian pada akhirnya akan terbentuknya manusia-manusia yang seutuhnya. Bagaimana manusia yang seutuhnya? Itu manusia yang taat kepada Allah, kepada Khaliknya, dan taat kepada aturan negara, juga taat dan patuh kepada aturan-aturan lingkungannya. Manusia sebagai manusia, sebagaimana Allah juga berfirman, tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah.
Manusia Indonesia adalah manusia yang beragama, patuh taat terhadap agamanya, dan juga patuh dan taat terhadap aturan-aturan bangsanya. Prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham-paham atau sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah sebagai Wiyata Mandala menerima manusia seutuhnya. Tidak ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sehingga sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Sekolah harus menyatu dengan lingkungannya, yang dalam hal ini sekolah adalah berbentuk fisik dan manusia. Tidak boleh adanya perbedaan paham, perbedaan pendapat antara lingkungan sekolah dan masyarakat di sekitar. Untuk mewujudkan itu, maka sekolah harus memiliki prinsip-prinsip berikut. Bahwa sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun, lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman terhadap tentang hidup. Mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa merupakan pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer of knowledge, transfer pengetahuan, maupun transfer of experience, transfer pengalaman, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik. Nah, dalam hal ini saya perlu menjelaskan lagi bahwa pendidikan tidak hanya membuat siswa cerdas, siswa pintar, tapi juga siswa harus mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Yaitu dengan cara kemampuan guru mentransfer pengalaman-pengalaman hidupnya. Pengalaman belajar dalam penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran adalah latihan untuk
mampu menyelesaikan masalah hidup. Tentu saja guru sebagai pendidik tidak boleh membeda-bedakan antara individu siswa yang satu dengan yang lainnya. Dari segi kemampuan ekonomi, guru tidak boleh membeda-bedakan transfer ilmu, transfer pengetahuan hanya karena perbedaan kemampuan ekonomi. Membedakan si miskin dan si kaya. Kemudian tidak boleh membedakan kemampuan intelijensi, karena kita harus tahu bahwa kemampuan seseorang dalam menerima ilmu pengetahuan berbeda-beda dalam hal kecepatannya. Ada yang satu kali diterangkan sudah paham, ada yang harus berkali-kali belum juga dipahami. Hal yang paling penting juga bahwa guru tidak boleh membeda-bedakan dari segi fisik. Sekolah harus mampu melayani siswa yang berkebutuhan khusus, baik dalam kebutuhan khusus secara fisik ataupun secara mental, yang dikenal dengan adanya sekolah inklusi. Kemudian sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ini ditandai dengan sekolah menyediakan berbagai bentuk ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan yang lain juga perlu diperhatikan secara seimbang. Sebagaimana kita tahu bahwa ada 9 kemampuan manusia yang disebut tadi multiple intelligence. Ada individu siswa yang memiliki kemampuan linguistiknya. Dia pandai, dia pintar, dia cerdas dalam hal bahasa. Pandai mengolah kata, pandai menulis, pandai mengolah ide dan sebagainya. Ada juga yang kedua, siswa yang memiliki intelijen dominan dalam logik matematik. Dia akan lebih unggul di dalam mengolah angka-angka. Ini logik matematika ini biasanya ditandai dengan orang berpikir praktis. Orang seperti ini tidak banyak bicara, tapi ketika mengolah angka-angka, data-data yang berbentuk angka, dia akan lebih unggul. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang dalam kemampuan meniru gerakan-gerakan orang lain. Yang biasanya ini ditandai dengan kemampuan berolahraga, tari, dan lain-lain yang sifatnya gerak fisik. Kemampuan yang keempat adalah kemampuan audio. Orang ini, individu seperti ini, dia akan mampu menyerap
ilmu pengetahuannya melalui pendengaran. Ceramah sepanjang apapun, selama apapun, maka dia akan mampu. Guru berceramah, dia mampu menyerap ilmu dari ceramah. Yang kebalikannya dari kemampuan visual. Orang visual, intelijensi visual yang menonjol, dia akan mampu menyerap pengetahuan apabila disajikan bukti-bukti yang bisa dilihat melalui mata. Berikutnya adalah kemampuan musikal. Kemampuan orang ini adalah mampu menirukan suara-suara, bermain musik, dan sebagainya. Dia senang belajar sambil mendengarkan musik, dan sebagainya. Ini. Berikutnya adalah siswa yang introvert. Orang ini ditandai dengan orang yang sangat berhati-hati dalam bergaul. Dia tidak mudah menerima teman baru karena sangat berhati-hati dengan orang lain. Kebalikannya, ada siswa yang ekstrovert. Ditandai dengan siswa yang pandai bergaul, banyak teman. Pengaruhnya luar biasa terhadap teman karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir adalah natural, yaitu siswa yang bisa mendapatkan pengetahuan apabila dia belajar sambil tadabbur alam di tempat terbuka. Untuk melayani keberbedaan karakteristik dan kemampuan ini, maka sekolah berkewajiban untuk melayani individu per individu. Guru harus mampu berinovasi untuk melayani perbedaan itu tadi. Sekolah sebagai lembaga harus mampu sebagai pembinaan potensi di luar intelijensi tadi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lain dengan mendapat perhatian yang seimbang. Jadi sekolah harus bisa mendidik siswanya, menjadikan siswanya memiliki keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah kemampuan intelektual, EQ kemampuan emosional, dan SQ kemampuan spiritual. IQ dan EQ harus diimbangi dengan kemampuan spiritual. Karena kemampuan spiritual ini adalah sebagai penyeimbang dalam kehidupan seseorang. Sekolah memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial tadi. Kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi, dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung adalah merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Sikap dan watak ini merupakan ukuran penilaian keberhasilan seorang siswa yang ditempatkan sebagai syarat utama dalam kenaikan ataupun kelulusan siswa di sekolah. Sekolah juga sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat,
Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kompetensi dasar untuk bisa belajar secara mandiri. Pembelajaran di sekolah sekarang ini sudah berubah dari diberitahu menjadi mencari tahu. Nah, hal ini adalah salah satu cara untuk belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjelajahi pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar jika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Dan terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Itulah larangan-larangan dalam penggunaan sekolah. Nah, sekarang bagaimana penataan Wiyata Mandala dalam upaya mempertahankan ketahanan sekolah? Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, pencegahan. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Di antaranya, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Melaksanakan dan menegakkan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi seluruh siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, moral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa untuk bisa rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Adanya mengadakan karyata dalam rangka pengembangan iptek. Apa tugas wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala? Sudah dikatakan tadi sebelumnya bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah akan melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan, RKS, RAKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang, RKS, rencana kegiatan sekolah. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik,
OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan atau tertib, tata upacara, dan lain-lain. Kemudian mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah. Sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa sendiri. Adanya penyelenggaraan kegiatan yang dapat menjaga ketahanan sekolah seperti PKS, polisi keamanan sekolah, pramuka, PMR, paskibra, seni, olahraga, dan sebagainya. Bahkan pramuka dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib bagi seluruh siswa. Gangguan-gangguan yang timbul pada siswa diantaranya yaitu waktu antara rumah dan sekolah yang tidak terawasi oleh guru dan tidak terawasi oleh. Bagaimana tahapan reseptif? Tahapan represif, yaitu tahapan pemulihan. Itu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dalam tata tertib sekolah. Upaya represif ini diantara seperti mendampingkan para pihak yang terlibat perselisihan, yang melibatkan juga orang tua, pendidik, pembina, dan sebagainya. Kemudian membatasi areal tempat terjadinya aksi. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Nanti ada secara bertahap. Di antaranya penyuluhan kesehatan, penyuluhan penyalahgunaan narkoba, kemudian ada bagaimana risiko perkawinan dini dan sebagainya. Dan terakhir adalah memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Tadi sudah dikatakan bahwa sekolah adalah sebuah organisasi masyarakat belajar. Maka berhasil tidaknya sebuah organisasi hanya akan bisa diraih apabila kerjasama antara anggota organisasi tersebut berjalan dengan baik. Adanya keharmonisan antara guru, tata usaha, siswa, orang tua, dan lingkungan berjalan harmonis dengan baik. Apabila keharmonisan itu sudah terganggu, maka organisasi itu akan terganggu, tidak harmonis. Keberhasilan individu hanya bisa diraih dengan niat yang kuat, upaya maksimal, pantang menyerah, serta dukungan orang sekitar. Hal ini bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Maka jadilah siswa yang memiliki niat yang kuat, upaya yang maksimal, dan pantang menyerah, serta minta doa restu dan hubungan baik dengan orang sekitar. Akhirnya saya ucapkan, maju bersama, hebat semua. Dengan slogan ini, insya Allah, apabila kita memiliki keinginan untuk bersama-sama, maka kita akan jadi orang-orang yang hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kurang tepat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.